Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, dan diusahakan kalau ada masalah bisa menjadi atau menyelesaikan solusi. Kali ini saya sudah bersama Ketua Bawaslu Pusat, Pak Abhan, yang nanti akan kita ajak berbincang-bincang karena sekarang kita menghadapi pilkada tanggal 9 Desember yang masyarakat begitu khawatir apakah benar-benar ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Pak Abhan, Nggih. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah panjenenganipun Pak Bang. Saya baru saja wawancara dengan Ketua KPU Pak Arief Budiman yang menyatakan bahwa memang sudah disepakati pilkada tetap berlangsung 9 Desember. Hanya yang kemudian agak merisaukan masyarakat itu apakah ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Satu contoh misalnya di pekerjaan awal yaitu pemutakhiran data. Itu kan akan mengerahkan begitu banyak orang. Saya bertanya, apakah nggak mungkin kita itu setiap kali kayak kerjaannya itu apa ya, yang dulu-dulu itu nggak pernah bermanfaat gitu loh. Jadi setiap kali diperbarui, apa nggak mungkin? Kan kelurahan juga punya data perkembangan orang dan sebagainya. Jadi untuk menghindari apa ya kegiatan yang begitu masif ini, bagaimana pendapat Bawaslu, Pak? Terima kasih Pak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin ke pertanyaan Pak Babang, perlu mungkin saya ingin menyampaikan pertama bahwa ini masih suasana Idul Fitri, ya. Batin, jalan Allah wa yakum naidin azim, maaf lahir batin. Selanjutnya adalah bahwa memang bahwa lanjutan pelaksanaan tahapan pilkada ini sudah diputuskan secara politis, sudah ada putusan politis di Komisi 2. Dan dasar hukum sudah keluar Perpu 2/2020 yang mengamanatkan bahwa lanjutan pelaksanaan pilkada ini ya dilanjutkan pemungutannya yang semula 23 September akan dilaksanakan pada 9 Desember. Sehingga tahapannya ini lanjutan akan dimulai, yang kemarin sudah semacam ada jeda dan akan dimulai besok tanggal 15 Juni. Ya. Nah, terus bahwa memang ini adalah kondisi yang abnormal, ya. Kita baru sekali ini ya melaksanakan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID, ya. Tentu ini sekali lagi hal yang baru karena pilkada serentak yang pertama 2015, 2017, 2018 tidak ada gangguan alam maupun non alam, ya. Tetapi saat ini kita menghadapi ada bencana non alam yaitu pandemi COVID, yang saya kira kita ketahui bersama ini tidak hanya menimpa di Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini cepat selesai dan kita bisa aktivitas normal. Nah, terkait dengan memang karena pelaksanaan di pandemi di tengah-tengah pandemi COVID, maka tentu pelaksanaan tahapan ini juga tidak normal, maka harus ada semacam prasyarat, ya. Bahwa penyelenggara KPU dalam hari pernah dan kami juga menyampaikan, ya, bahwa bisa dilaksanakan tahapan ini tapi harus dengan prasyarat. Apa prasyaratnya? Adalah tetap memperhatikan secara ketat protokol pencegahan COVID. Bahwa demokrasi ini untuk rakyat, jangan sampai nanti mengorbankan rakyat, ya, yang jatuh terpapar corona, ya. Itu saya kira prinsip utama. Jadi bisa dilaksanakan dengan prasyarat bahwa harus ketat terhadap standar protokol pencegahan COVID, baik bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat. Hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara, rakyat itu kan. Nah, tentu kita juga tidak mau terulang semacam pemilu 2019 kemarin yang banyak meninggal dari jajaran penyelenggara ad hoc, ya, baik di KPU yang cukup banyak dan juga sebagian ada di jajaran pengawas pemilu. Nah, ini tentu kita punya sejarah itu, kita agar tidak mengulang, maka dengan standar
protokol COVID yang sangat ketat. Memang ada beberapa tahapan yang ini interaksi dengan publiknya itu intens. Ya, ya tadi Pak Bambang sebutkan ada tahapan pemutahiran data pemilih, ada tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan, ada tahapan kampanye, ada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, 4 tahapan ini saya kira kami melihat bahwa ini yang punya potensi karena ada kontak dengan publik, maka harus dilakukan protokol COVID yang ketat. Ya, ini kalau sesuai draft PKPU, memang hari ini KPU belum mengundangkan draft PKPU karena ada revisi. Ya, karena PKPU yang 15/2019 memang pelaksanaan pemungutan suara 23 September, maka karena ada penundaan maka harus direvisi. Nah, ini yang kita tunggu KPU untuk bisa segera mengundangkan draft PKPU tahapan pilkada ini, revisi PKPU tahapan. Dan di dalam draft PKPU tahapan memang akan dimulai 15 Juni dan kemudian untuk tahapan berikutnya adalah verifikasi dukungan perseorangan itu kalau tidak salah sekitar 18 Juni atau 24 Juni. Kalau semula 18 atau 24 Juni ini akan dimulai tahapan verifak dukungan perseorangan. Ini yang saya kira setelah itu baru nanti tahapan mutarleh di bulan Juli, coklit data pemilih. Ya. Kita memahami bahwa di dalam ketentuan undang-undang juga menyebutkan untuk memverifikasi faktual dukungan perseorangan harus sensus. Ini kan kalau sensus harus temu karena memastikan ini orang itu betul nggak mendukung calon perseorangan. Benar nggak orang ini tanda tangannya palsu atau dipalsukan atau bagaimana akhirnya. Nah, ini maka butuh. Nah, ini saya kira harus ada standar yang ketat agar ada ketika ada kontak tidak sampai masyarakat terpapar ataupun penyelenggara yang terpapar. Setelah itu kemudian di mutarleh, pemutahiran data pemilih, coklit, itu dengan coklit door to door. Ya. Kalau pertanyaan Pak Bambang, kenapa DPT ini selalu tidak selesai mengulang pekerjaan? Memang namanya DPT ini kan dinamis ya. Ya, saya kira ini persoalan besar di dalam pemilu ada penyediaan soal data pemilih. Sensus penduduk pun belum selesai kira-kira itu kan. Ya. Ya. Jadi belum selesai gitu kan. Saya yang aneh Ya. kita ini, yang pemilu kan tidak cuma Indonesia gitu loh. Karena negara lain kan juga pemilu, tapi yang repot ribetnya nggak karuan itu kok di sini gitu loh. Jadi mengulangi satu persatu. Begini Pak Aban maksud saya. Jadi ini kan bukan hanya soal petugas itu. Kalau nanti mereka akan mengunjungi dari rumah ke rumah untuk pemutakhiran data maupun untuk mengecek dukungan calon perseorangan. Tapi bisa-bisa orang yang dikunjungi itu takut loh Pak. Siap menerima tamu sekarang aja takut. Dan di beberapa daerah ada kecenderungan naik. Nah, ini hari-hari ini Semarang COVID positifnya naik. Jadi Demak naik. Jadi Jawa Timur apalagi itu kan. ya makanya tadi kan Pak Aban mengatakan boleh dilaksanakan asal ketat. Ya ketatnya seperti apa? Kalau masyarakatnya ketakutan mau ketat seperti apa? Ya, memang ini kan hal baru maka saya katakan bahwa ini perlu dukungan support dari semua pihak. Ya, tentu kami juga tidak bisa menyalahkan ketika kondisi masyarakat begitu ya saya mengatakan waspada bukan takut ya. Tapi waspada ya. Nah, tetapi kita harus berikan penjelasan bahwa mudah-mudahan dengan protokol COVID yang ketat bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat ini bisa diantisipasi gitu kan. Saya kira karena kan secara medis bahwa penularan COVID ini kan sebenarnya tidak kemudian langsung serta-merta begitu tatap muka kena kan enggak. Ya. Ini saya nggak paham di medis, tapi yang saya dengar itu kan harus ada droplet atau apa itu kan. Artinya kalau seandainya bertatap muka kemudian kita nggak bersin kira-kira kan ya, insya Allah tidak itu kan. Nah, ini saya kira ada jarak dan ada standar, ada jaga jarak. Itu yang saya kira harus diikuti. Memang problem bagaimana meyakinkan publik bahwa kami ketat dengan protokol COVID gitu kan. Jadi misalnya kita pakai sarung tangan, hand sanitizer, kemudian saya pakai masker, ya memang ini kondisi yang nggak wajar, nggak lumrah itu kan.
Saya juga berpikir begini, barangkali seandainya misalnya saking hati-hatinya petugas PPDB, kemudian sementara dalam milik atau petugas dari KPU pakai hazmat. Ya. Kemudian di daerah yang sebenarnya itu kondisinya tidak merah itu kan, malah ketakutan itu kan. Ini astronot turun mau verifikasi barang gimana itu kira gitu kan. Nah, ini saya kira dibutuhkan semua dukungan dari semua pihak. Ya. Memang sekali lagi ini bukan hal yang mudah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini. Ya. Jadi Pak Aban, maksud saya begini. Jadi kalau itu tadi kan formalitas yang baku ya. Apakah tidak mungkin ya kita ada kreativitas misalnya begini. Itu petugas-petugas pemutakhiran data, prakteknya itu kan mereka juga berpengalaman pada pemilihan-pemilihan yang kemarin. Mereka bahkan hafal itu setiap rumah pemilihnya siapa. Apa nggak cukup misalnya mereka ditelepon, tapi kalau ada yang memerlukan pengecekan khusus saja karena ada sesuatu, itu yang dilakukan. Nah ini maksud saya kemungkinan itu apa nggak perlu dicoba gitu? Kemungkinan itu juga bisa dicoba. Jadi di draft PKPU ya, kalau misalnya gini, dengan mekanisme daring bisa dilakukan, itu dilakukan. Tetapi kalau ada keraguan, ketidakyakinan, itulah yang dilakukan dengan turun dengan melakukan tadi namanya coklat itu kan. Ya. Tetapi memang kalau memang bisa dilakukan daring, saya kira itu lebih efektif. Apalagi kondisi sekarang kan artinya dunia IT maju. Ya. Tetapi perlu diingat Pak Bambang, tidak semua menggunakan fasilitasi internet, gitu kan. Ya. Itu yang saya kira berapa yang memang tidak bisa semua digebiah-uyah, digeneralisir, semua bisa dengan daring. Ya. Tentu kami berupaya, mungkin KPU juga merumuskan di draft PKPU-nya adalah kalau bisa dilakukan dengan daring, dengan virtual. Tapi kalau nggak memungkinkan dan ada keraguan ya dengan coklat atau dengan turun itu kan. Itu ya saya kira yang akan ditaruh dari penyelenggara kami. Kita memahami bang, sebaiknya memang lewat mekanisme yang efektif gitu kan. Apalagi tadi Bapak sampaikan bahwa semua data ini kan sudah ada. Ya, memang sudah ada. Dan di undang-undang mengatakan data terakhir itu, pemilu terakhir itu bisa jadikan pijakan itu. Tinggal melihat ini ada tambahan enggak, ini ada yang meninggal enggak, yang usia kemarin tidak 17 masuk enggak, kira-kira itu kan. Ya. Ini kan sekarang juga medianya kan sudah lengkap sekali. Misalnya dengan video call aja kan gampang sekarang. Jadi misalnya untuk lihat orangnya masih ada apa enggak gitu. Kan mereka kenal, jadi mereka pasti yakin. Nah ini satu soal. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana peran Bawaslu dan peran Panwas ini dalam mengawasi tahapan-tahapan ini? Ya, tentunya nanti kami menyesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan tahapan teknis yang dilakukan oleh KPU. Ketika KPU nanti akan melakukan dengan mekanisme modern, ya mekanisme virtual melalui daring, tentu kami juga akan membuat sistem pengawasan. Itu yang harus kami siapkan karena ini tuntutan ya, nggak bisa ya harus dilakukan semacam itu. Mungkin gini, satu contoh misalnya, apakah nanti penghitungan suaranya melalui e-rekap dan segala macam itu kan yang pernah diwacanakan KPU ya, agar tidak mengurangi dari soal berkumpulnya massa dan sebagainya. Nah, maka Bawaslu juga menyiapkan strategi pengawasan yang dari dunia IT dan sebagainya. Ya, Pak Aban, apakah Bawaslu juga mengajukan penambahan anggaran? Karena kemarin KPU itu mengajukan tambahan anggaran antara 4 sampai 5 triliun. Itu termasuk sudah anggaran untuk Bawaslu atau Bawaslu masih beda lagi nanti? Bawaslu masih beda lagi. Oh. Jadi, memang dengan pandemi COVID ini pelaksanaan tahapan pilkada membutuhkan biaya tambahan ekstra, gitu kan? Ya tadi standar atau protokol pencegah COVID ya. Maka apa yang diajukan oleh KPU itu belum menjadi bagian dari Bawaslu. Jadi KPU mengajukan sampai 5 triliun atau 4,7, Bawaslu sekitar 450-an miliar. Ya, kurang lebih Bawaslu 10%-nya dari itu karena
kami memahami memang kebutuhannya lebih besar di KPU. Jadi misalnya KPU kan di tingkat TPS keanggotanya ada 7 personil, kemudian masih ada ditambah 2 linmas. Ya, kalau Bawaslu di TPS cuma 1 pengawas TPS namanya. Kemudian bahwa KPU juga harus membackup protokol bagi pemilih, gitu kan. Bagaimana ada pemilih tidak bawa hand sanitizer, tidak bawa masker. Kemudian juga untuk antisipasi itu juga saya kira perlu juga namanya sarung tangan. Apakah sarung tangannya medis atau sarung tangan yang cukup plastik, kira-kira itu kan. Yang penting itu bisa mencegah antisipasi dari terpapar COVID. Nah, itulah mungkin bahwa kenapa besar biayanya dari itu. Kalau di Bawaslu memang khusus untuk APD bagi penyelenggara, tidak kepada pemilih, kira-kira itu. Ya. Menurut saya ya, amatan saya, ada 2 hal yang akan sangat krusial. Ini juga masukan dari beberapa teman yang saya tanya. Yang pertama adalah pada waktu kampanye. Pasti kampanye ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian baru dengan adanya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ada dugaan bahwa itu kan rawan pragmatisme, terutama money politik, karena pemilihnya sangat dekat dengan yang akan dipilih. Dengan situasi yang seperti ini, masyarakat yang serba normal aja butuh bantuan macam-macam, apalagi ada pilkada. Apakah ini tidak akan menjadi sesuatu yang akan Panwas maupun Bawaslu? Silakan Pak. Oke, ya ini memang di tengah pandemi COVID ini ada beberapa potensi abuse of power, saya kira juga mungkin ya, penyalahgunaan wewenang, terutama bagi daerah yang ada potensi petahana. Ya. Saat ini kan bupati wali kota yang potensi petahana punya program gugus tugas COVID. Kebetulan adalah sebagai ketua gugus tugas itu bupati wali kota, gubernur gitu kan. Nah kalau ini potensi petahana, maka potensi abuse of power gitu kan. Ya beberapa daerah sudah ada laporan dan sudah ada temuan dari kami. Nah yang sudah diketahui ini bantuan APBN, ini bantuan pemerintah kota, provinsi, kabupaten. Lah kok bisa-bisanya ditempelin fotonya gitu kan. Kalau kami tentu tidak bisa membatasi orang mau berbuat baik, silahkan berempati, tetapi harus dibedakan mana ini bantuan pemerintah, ini bantuan negara, ini sebagai kepentingan pribadi dan sebagainya. Jadi jangan kemudian bansos ini dipolitisasi untuk kepentingan politik praktis bagi kandidat, saya kira itu. Yang berikutnya adalah di saat kondisi ekonomi kayak gini juga punya potensi adalah money politik juga bisa potensi besar itu karena kondisi ekonomi yang rakyat yang sedang terpuruk itu kan. Nah, kalau memang kemudian berpikir pragmatis ya politik uang itu juga bisa terjadi dan mungkin bisa banyak itu kan, karena itu saya kira ini juga harus menjadi pembelajaran bagi semuanya, bagi kandidat maupun bagi masyarakat. Nah, terus terkait dengan soal kampanye. Apakah tidak memungkinkan kampanye yang sifatnya pengumpulan massa itu ditiadakan atau dikurangi? Saya kira bahwa di Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan pengalaman pemilu sebelumnya, memang kan ada beberapa metode kampanye. Metode kampanye rapat umum itu bagian dari salah satu pemilu sudah dikurangi intensitasnya. Bahkan di Pilkada ini hanya dibatasi, kalau nggak salah di gubernur itu maksimal 2 kali. Kalau pilkada bupati juga sekali kira-kira itu. Yang lainnya adalah pertemuan yang sifatnya tidak akumulasi. Ya, ada tatap muka. Dan juga sudah ada metode kampanye yang lewat media sosial itu sudah ada. Baik di pemilu pilkada maupun pemilu nasional. Cuma yang kemarin ketika karena masih banyak metode lain, maka di antara salah satunya ada metode di media sosial. Saya kira itu bisa menjadi terobosan. Cuma persoalannya adalah, apakah ini nanti, ini kan kewenangan KPU untuk mengatur metode kampanye, bisa diterima oleh seluruh peserta pemilihan, bisa diterima oleh seluruh partai politik, kalau harus melakukan metodenya dengan media sosial. Mungkin ada yang berpendapat, kalau bagi calon petahana sudah cukup dikenal, nggak kampanye nggak masalah. Tapi bagi saya yang orang baru, misalnya butuh sosialisasi, masa harus dengan hanya TV, harus media sosial,
gimana saya bisa dikenal di masyarakat publik di wilayah pada umumnya di pedesaan, yang pedesaan barangkali mohon maaf, mungkin media sosialnya kurang gitu kan. Ini kan ada plus minus ya, bagi petahana maupun bagi pendatang baru. Ya, ini saya kira harus ada titik temu nanti bagaimana regulasi yang bisa fairness antara kandidat baru, kemudian yang petahana dan sebagainya. Ya. Itu Pak Bang. Ya. Jadi tadi ya sebelum yang kampanye dan sebagainya, bahwa ada petahana yang memanfaatkan bantuan sosial dan sebagainya itu kan Bawaslu juga belum bisa apa-apa toh karena mereka kan belum jadi peserta. Tapi apakah itu bisa dicatat atau bisa jadi anulah ya, jadi catatan supaya publik tahu gitu, bisa nggak kira-kira? Ya. Jadi memang betul bahwa ini kalau didekati dengan undang-undang pilkada belum bisa karena pertama belum ada penetapan calon itu ya. Jadi belum ada penetapan calon. Tetapi beberapa kasus itu kami tidak lanjuti dengan penerapan undang-undang pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang 23 2014 yang mana di situ diatur bahwa namanya pejabat bupati wali kota gubernur kepala daerah itu dilarang menggunakan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau golongan atau politiknya. Itu yang kami terapkan di situ. Tetapi memang ketika kasus ini dengan pendekatan undang-undang pemerintah daerah, undang-undang 23, maka itu menjadi wilayah dari eksekutif di legislatif di daerah. Jadi eksekutif dan presiden dan mendagri, wilayah mereka yang memberikan sanksi atau wilayah legislatif ya bisa melakukan tindakan apapun yang bisa semacam teguran ataupun malah sampai yang keras itu bisa impeachment bahasanya itu manakala melanggar kewenangan dan tapi itu wilayah ada di wilayah politik di DPRD provinsi maupun kabupaten kota, kemudian sanksinya ada di presiden dan menteri dalam negeri. Tetapi saya kira kami juga memberikan warning dan ini menjadi catatan karena bahwa nantinya akan bisa menjadi persoalan misalnya ada kandidat yang kalah kemudian mengajukan gugatan ke sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi bahwa ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ini kan jadi catatan. Ya. Maka sekali lagi, ini menjadi catatan kami juga. Ketika ada beberapa potensi pelanggaran seperti kasus tadi, abuse of power di dalam bansos ini. Ya, Pak Aban, selama ini yang krusial adalah masalah money politik ya, terutama kalau pilkada. Itu karena itu tadi sangat dekat antara yang memilih dengan yang dipilih itu. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah apapun yang dikerjakan oleh Bawaslu selama ini, bukan hanya Bawaslu tapi juga lembaga hukum kita sampai Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah mempunyai keputusan satu kali pun yang membatalkan bahwa seseorang melakukan money politik kemudian tidak dilantik misalnya itu. Kalau itu dilakukan, itu saya kira menjadi warning yang membuat orang akan sangat hati-hati. Gimana pendapat Pak Aban? Memang membuktikan secara hukumnya susah itu kan. Ya memang ini harus politik hukumnya kan. Jadi ketika politik hukumnya mengatakan bahwa yang bisa dihukum itu adalah peserta. Nah, kita tahu bahwa pelaksanaan di lapangan itu bukan peserta, bukan tim kampanye yang terdaftar. Ini yang jadi masalah itu kan. Menarik kepada sumber uang dari mana? Terputus biasanya itu kan. Tidak sampai kepada tim kampanye itu. Hanya simpatisan-simpatisan itu. Ini sekali lagi memang pada persoalan bagaimana politik hukum mau mengatur itu secara tegas. Gitu. Sebetulnya di Undang-Undang 10 juga sudah mengatur tegas bahwa ada aturan yang bahwa pemberi maupun penerima di money politik ini sama-sama bisa kena hukuman. Tetapi ternyata aturan itu tidak mudah seperti dalam bayangan itu kan. Ternyata dengan aturan bahwa pemberi, penerima itu bisa dihukum, penerima bisa dihukum, malah nggak pada lapor. Ya. Karena akan jadi tersangka, bunuh diri kira-kira itu kan. Ini problem itu kan. Jadi nggak ada laporan money politik karena orang yang menerima itu bisa kena sanksi juga kan itu. Ini saya kira bahwa soal money politik saya kira tidak hanya murni bisa didekati hukum, tapi harus dengan bagaimana bahayanya persoalan politik uang ini mencederai demokrasi yang tidak bisa fair itu kan. Ya.
dengan situasi semacam ini, jadi berarti apa yang dikerjakan Bawaslu orang sudah tahu, pasti nggak akan deh saya dibatalkan menjadi calon terpilih apapun yang karena pengalaman ini. Nah, apakah ini sudah tidak merupakan pendidikan politik yang buruk gitu dengan sistem seperti ini? Ya. Ada memang ruang kewenangan kami ketika melihat ada persoalan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif. Kami tidak melalui proses pidana, tetapi bisa melalui proses administrasi yang di kami bisa untuk memutuskan sanksi beratnya sampai diskualifikasi. Ya. Tapi sekali lagi memang kita harus membuktikan kriteria TSM-nya, terstruktur, sistematis, dan masif memang tidak mudah, gitu kan. Nah, artinya apa? Tidak kemudian misalnya dalam satu kabupaten kota ada 10 money politik, ya tentu belum bisa masuk sebagai bagian dari terstruktur, sistematis, dan masif itu kan. Ya, kita nanti punya kewenangan untuk melihat TSM seperti apa. Jadi parameter kami misalnya bahwa manakala terjadi minimal 50 daerah, 50% daerah yang di wilayahnya, itu misalnya untuk pilkada bupati, di Kabupaten X itu misalnya ada 20 kecamatan, kalau terjadi di 10 kecamatan dan terstruktur, ya, sistematis itu bisa terpenuhi, bisa kami untuk memberikan sanksi sampai sanksi pemberhentian atau diskualifikasi. Tapi selama itu nggak akan pernah dicoba atau tidak pernah dipraktekkan, pasti efek jerahnya itu tidak ada, Pak. Seperti tadi Pak Afan kan berkali-kali mengatakan ini sulit dibuktikan. Jadi peserta sudah tahu paling sulit dibuktikan. Memang pernah ada di pilkada tahun berapa kemarin saya lupa, tahun 2018 atau 2017 ada laporan. Tapi begitu memang pemeriksaan itu nggak masuk, sehingga ya mau nggak terbukti itu kan. Jadi baik Pak Aban, mudah-mudahan ada sistemnya juga diperbaiki. Jadi ini juga membantu para pelaksana di lapangan baik KPU maupun Bawaslu. Tapi menurut Pak Aban dalam pilkada yang tadi yang dibayangkan akan banyak persoalan ini, apa saja yang membutuhkan satu pengamatan atau pengawasan yang agak serius dari Bawaslu dan teman-teman Panwas? Pertama, hampir semua tahapan harus diawasi oleh Bawaslu, jajaran pengawas. Tetapi saya kira yang signifikan ketika pada hari pemungutan, saya kira itu yang harus tidak hanya sekedar pengawas pemilu jajaran formal, tetapi partisipasi masyarakat untuk sama-sama bisa mengawasi proses di hari pemungutan, karena perolehan suara menentukan ya di hari pemungutan di TPS itu. Jadi jangan sampai ini menjadi wilayah potensi pelanggaran, manipulasi perolehan suara dan sebagainya di situ. Gitu kan. Oke lah, sebelum itu ada tahapan-tahapan yang punya potensi pelanggaran, tetapi sekali lagi pada puncaknya hari pemungutan itu yang kami harus konsentrasi pengawasan betul pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Jangan sampai ada manipulasi perolehan suara untuk calon tertentu dan merugikan bagi calon tertentu. Ya, tapi kalau teman-teman Panwas semua di daerah sudah siap semua untuk pilkada ini, Pak Aban? Secara kelembagaan kami memang sudah membentuk, dari kecamatan sudah terbentuk, desa juga terbentuk, tinggal satu lagi nanti di pengawas TPS, karena memang masa kerja pengawas TPS hanya 1 bulan, jadi nanti dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan dan 7 hari setelah hari pemungutan, jadi masa kerjanya seperti itu 1 bulan. Secara umum kami sudah siap dan mudah-mudahan ini jajaran ad hoc kami, badan ad hoc di bawah ini semuanya mudah-mudahan sehat, bisa melakukan pengawasan. Jangan sampai terpapar COVID. Kalau terpapar COVID, aduh sudah jadi nggak bisa kita bayangkan. Dan mudah-mudahan ini teman-teman masyarakat juga sama nantinya mau bisa menjadi KPPS juga. Mau jadi pengawas TPS. Kita bayangkan kalau semua nggak mau jadi KPPS, siapa yang melaksanakan pemungutan di hari di TPS itu kan? Ya susah itu kan. Misalnya mereka, wah takut Pak, saya dapat uang honorarium jadi anggota KPPS 700.000, 600.000, kemudian terpapar COVID dan sebagainya, nggak mau mundur semua. Ini butuh kerelaan, kesukarelaan. Negara harus tanggung jawab, ini harus
diantisipasi dengan protokol ketat agar tidak terpapar COVID. Jadi kalau melihat Pak Aban ini kelihatannya optimis ya, kira-kira ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Ya, hidup ini harus optimis, Bang. Itu kata Pak Bambang itu kan. Jadi Bang harus optimis, dan kami sebagai penyelenggara tentu harus optimis. Tentu optimismenya harus didukung oleh komponen masyarakat semuanya untuk sukses Pilkada tahun 2020. Iya, saya kira terima kasih Pak Aban sudah bergabung bersama kami. Pak Aban ingat mungkin saya dulu pernah menulis buku ini, Inspirasi Jawa Tengah. Pak Aban salah satu yang masuk di dalam buku ini. Turun Bang, sudah sampai bukunya ke saya. Ya, jadi Pak Aban sarjana hukum, magister hukum, sudah S3 belum Bang. Mudah doanya sudah selesai. Baik, terima kasih. Nanti sebagai tanda ucapan terima kasih Pak, ini saya ada titipan dari teman-teman produk industri kecil dari Jawa Tengah. Mungkin Pak Aban jarang pulang ya. Ini ada sambal koyor dari Semarang ya. Jadi ada juga ini dibekukan Pak. Jadi namanya frozen food ya. Jadi ada tengkleng Solo aja ada Pak. Lama nggak pulang ke Jawa Tengah nanti ada sebagai pengganti ini. Ini memang teknologi komunikasi dimanfaatkan ketika pemasaran yang reguler turun, maka melalui komunikasi semacam ini. Baik, sekali lagi Pak Aban, terima kasih sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ragu-ragu menjadi ikut optimis, semua bisa berjalan dengan baik Pilkada 9 Desember yang akan datang. Sekali lagi selamat bekerja, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun sugeng dalu, Pak.